Selamat pagi untuk kita semua. Salam sehat. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dalam berbagai aktivitas yang kita lakukan. Salam olahraga. Yang pertama sekali yang ingin saya sampaikan, yaitu saya ingin mengenalkan identitas saya. Nama saya adalah Rizky Bastanta Manalu. Saya merupakan dosen tetap di Universitas Quality Brastagi. Dalam mata kuliah yang saya ampu, sesuai dengan bidang keilmuan yang saya kuasai. Mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah bola voli. Saat ini sedang berjalan mata kuliah bola voli, yaitu pada semester ganjil tahun ajaran 2021-2022. Saya masuk di mahasiswa semester 3 di kelas 11A21. Untuk jadwal perkuliahannya yaitu dilaksanakan pada Rabu pukul 15.00 sampai pukul 17.30. Di dalam pembelajaran mata kuliah bola voli, saya menggunakan metode DIA. Metode DIA adalah delivery, interaktif, dan assessment. Saya akan menyampaikan capaian mata kuliah dalam pembelajaran bola voli. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang sejarah permainan bola voli yang nantinya bisa dilaksanakan dalam satuan pendidikan. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mampu melakukan teknik dalam permainan bola voli. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu berkomunikasi dan juga beradaptasi baik dalam lingkungan regional maupun nasional. Kemudian yang keempat, mahasiswa dapat melakukan penelitian baik itu individu maupun kelompok untuk dapat digunakan nantinya bagi pemangku akademisi khususnya di bidang olahraga dalam menyelesaikan permasalahan di bidang tersebut, khususnya di bidang bola voli. Kemudian yang kelima, mahasiswa mampu mengambil keputusan dalam bidang pendidikan sesuai dengan bidang keilmuannya. Nah, kemudian saya ingin menyampaikan tentang deskripsi mata kuliah yang akan dilaksanakan dalam satu semester ganjil. Yang pertama adalah membahas tentang sejarah permainan bola voli. Kemudian membahas tentang peraturan permainan dalam bola voli. Kemudian yang selanjutnya membahas tentang prinsip bermain dalam bola voli. Kemudian kita masuk dalam mata kuliah yang praktek. Nah, untuk materi yang keempat, mata kuliahnya adalah membahas tentang teknik dasar passing bawah. Kemudian selanjutnya tentang teknik dasar passing atas. Kemudian yang dibahas adalah teknik dasar servis, dan setelah itu teknik dasar blok, kemudian ada teknik dasar spike, dan juga taktik pertahanan dalam permainan bola voli. Nah, yang terakhir adalah tentang taktik penyerangan dalam permainan bola voli. Nah, di dalam pembelajaran mata kuliah bola voli, buku yang saya pakai adalah buku dari PBVSI
yaitu tentang peraturan permainan dalam bola voli. Dalam pembelajaran bola voli yang dilaksanakan dengan tatap maya, yaitu melalui Meet dan juga melalui Zoom. Saya menampilkan bahan presentasi PPT atau PowerPoint. Kemudian media yang selanjutnya yaitu e-learning. Nah, di situ saya sudah memberikan materi kepada mahasiswa dan juga tugas yang akan diselesaikan oleh mahasiswa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akan menampilkan video pengajaran saya pada mata kuliah bola voli. Sekian, terima kasih, selamat pagi, salam sehat. Nah, ini dia teknik servis dalam bola voli, ya, dalam bola voli. Oke, nah, ini yang pertama ada dikatakan di situ servis ini adalah suatu bentuk teknik, ya. Servis ini adalah suatu bentuk teknik dalam memukul bola. Ya, dalam memukul bola di mana pukulan itu wajib, ya, wajib melewati net. Gitu ya. Jadi wajib melewati net ke wilayah lawan, ya, ke wilayah lawan. Nah, pada saat servis ini biasanya kita tuju itu wilayah lawan yang kosong. Ya, wilayah lawannya yang kosong. Tujuannya apa? Ya, kalau namanya bermain voli ini kan tujuan kita kan mendapatkan poin. Ya, mendapatkan poin. Jadi kita ambil wilayah lawan yang kosong. Ya. Kemudian kalau yang udah pemain yang bisa memahami permainan dalam bola voli, dia biasanya tahu itu mana lawan yang tidak begitu piawai. Ya, tidak begitu piawai dalam pukulan-pukulannya. Jadi kan kita kan melihat kelemahan lawan. Nah, itu di situ juga dikatakan ya. Dia menuju area kosong dan juga diarahkan bolanya kepada pemain yang terlihat nggak begitu piawai, yang tidak begitu piawai, gitu ya. Nah, kemudian sehingga lawan tersebut tidak mampu menguasai bola. Ya. Jadi lawan tadi yang kita tuju tadi, yang tadi memang kita lihat nggak begitu piawai, dia tidak mampu menguasai bola. Nah, kemudian yang datang dan tim Anda menjatuhkan bola di daerah lawan akan mendapatkan tambahan poin. Nah, itu ya. Jadi tetap tujuannya itu untuk mendapatkan poin. Gitu ya. Nah, itulah servis tadi. Ya, saya ulangi bahwasannya servis itu tujuannya kita melihat wilayah yang kosong di tempat wilayah lawan. Kemudian kita melihat mana lawan kita yang tidak begitu piawai supaya kita bisa mendapatkan poin. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, di dalam servis ini, dalam pelaksanaannya, teknik ini dibagi-bagi lagi. Ya, dibagi-bagi lagi. Tadi mungkin si Gama sudah menyampaikan juga, ya. Kemudian ini nah, ini dia. Ini namanya servis bawah. Ya, ini servis bawah. Inilah tadi yang saya katakan yang paling mudah dilakukan. Ini tadi yang saya sampaikan yang paling mudah dilakukan. Gitu ya. Kenapa? Karena dia tekniknya hanya mengayunkan lengan. Ya. Kita ayunannya bisa sampai ke belakang, bisa jauh ayunannya. Jadi biasanya kalau cewek itu ya kalau cewek biasa lebih suka yang bawah. Dia lebih suka pakai yang
servis bawah. Ya, kenapa? Nah, itu kelihatan di situ, ada saya tampilkan di situ. Bisa kita jauh mempunyai ancang-ancang untuk memukul bola tadi. Jadi kekuatan tadi itu juga lebih maksimal. Ya, kekuatan daerah lengan tadi, pukulan tadi lebih maksimal untuk melewatkan bola ke wilayah lawan. Karena kan tadi kan bola voli tujuannya untuk melewati net ke wilayah lawan. Gitu ya. Itu dia ada saya kasih contohnya, pelaksanaannya. Kemudian ini ada langkah-langkah ya, langkah-langkah atau tekniknya dalam melakukan servis bawah. Di situ ada dikatakan satu pemain ya berdiri tegap dengan kaki kanan di depan, badan menghadap lurus kepada net, gitu ya. Jadi dalam servis bawah ini kakinya satu di depan, satu di belakang. Nggak boleh kakinya sama, ya nggak boleh sama, nggak boleh sejajar kakinya. Jadi wajib satu di depan, satu di belakang. Kaki kanan boleh, seperti situ kaki kanan boleh, sebaliknya juga boleh. Ya kan? Kemudian yang kedua, berat badan pemain tumpuannya di kaki belakang. Nah, jadi tumpuan tubuh tadi di lebih condong ke belakang, gitu ya. Jadi pada saat melakukannya tumpuan tubuh tadi lebih ke kaki belakang yang menahan, bukan kaki depan ya. Nah, jadi kaki yang belakang. Kemudian selanjutnya lambungkan bola voli ya, lambungkan bola voli ke atas, ke arah atas. Ya, jadi ke atas. Dia lambungkan sedikit gitu ya. Nah, dilambungkan sedikit, kemudian selanjutnya tangan kanan ya kan gerakan ke belakang, ayunkan perlahan ke depan. Kemudian pukul bola ke wilayah lawan. Nah, sama ya. Jadi tadi sebelum kita memukul, bola yang tadi kita pegang itu dilambungkan. Dilambungkan sedikit ya, rendah saja. Kemudian tangan tadi sudah ancang-ancang mengayunkan ya kan dari belakang mengayunkan ke depan. Sekuatnya ya, semaksimalnya. Gitu ya. Kalau misalnya dia yang nggak biasa main voli, biasanya ini sekuat-kuatnya dibuatnya, sekuat-kuatnya. Tapi kalau memang yang sudah biasa ya apa namanya? Lihat kondisi lapangannya. Kalau kuat kali kan bisa out ya. Nah, dia bisa lihat lapangan dia bisa tahu tenaganya sampai mana untuk memukul bola. Gitu ya. Kemudian selanjutnya nah, di situ dikatakan siapkan tangan dengan posisi dikepal dengan kuat. Lalu pukul. Nah, tangannya dikepal ya. Jadi tangannya dikepal, bukan dibuka ya, dikepal. Tangannya dikepal kemudian dipukul. Nah, kemudian saat akan memukul bola voli tadi, diubah tumpuan tadi yang di belakang, ya kan, yang tadi di belakang kita ubah ke depan. Ya, kita ubah badannya belakang ke depan. Nah, kemudian yang selanjutnya kita bisa memindahkan kaki yang ada di belakang tadi ke depan. Nah, paham ya? Jadi pada saat tadi awalnya mau memukul, kaki kita kan satu di depan, satu di belakang. Kemudian kita sudah melakukannya, bola dilambungkan, kemudian tangan sudah siap-siap untuk memukul ke depan, ya mengayunkan ke depan. Nah, setelah itu apa namanya? Berat badan tubuh tadi yang awalnya di belakang kita pindahkan ke depan. Kemudian yang step paling akhirnya kaki yang di belakang tadi udah bisa ke depan. Gitu ya. Nah, gitu. Itu untuk langkah-langkah dalam melakukan servis bawah. Oke, kemudian saya lanjut. Nah, ini ada namanya servis samping. Ya, samping ini karena dia ngambilnya melalui samping, sisi samping. Ya, jadi kalau kita melihat hanya ada dua, atas dan juga bawah. Tetapi samping ini lebih ke divariasikan. Kita memukulnya lewat samping, menyamping, gitu ya. Cuman pada dasarnya sama seperti atas, sama-sama dilambungkan ke atas bolanya, gitu ya. Ini dia contohnya. Kemudian saya lanjutkan. Nah, ini ada langkah-langkahnya. Ada langkahnya
Ya. Langkahnya itu salah satu pemain ya tegak posisinya menghadap ke salah satu sudut lapangan. Ya, ke salah satu sudut lapangan. Kemudian bola tadi dipegang ya setinggi kepala dengan kedua tangan. Ya, dengan kedua tangan ya. Kemudian posisikan lambungan bola voli tadi ke depan badan. Gitu ya. Kemudian lalu untuk memukul ayunkanlah tangan ke belakang. Nah, dia waktu pada saat memukul tangannya tadi diayunkan dulu ke belakang. Ya kan? Kemudian selanjutnya tumpulah berat badan ke bagian belakang dengan posisi kedua lutut sedikit ditekuk. Ya, sedikit ditekuk. Nah, selanjutnya pada saat memukul bola, angkatlah tangan hingga membentuk ya kan? Seperti melingkar dia. Gitu ya. Menyamping dia, melingkar dari situ, ya kan? Kemudian badan tadi memutar sehingga menghadap net. Ya kan? Kemudian pindahkanlah berat tubuh semua Anda ke depan setelah melakukan. Ya, itu dia kalau untuk yang servis samping. Lanjutnya, nah ini yang atas. Nah kalau kita lihat kan hampir sama pelaksanaannya ya, atas dengan samping. Cuma tadi samping kita sama seperti penjelasannya, kita nyamping. Tujuan kita itu melihat sudut lapangan. Jadi dia kayak menyilang nanti bolanya. Kayak menyilang bolanya, gitu ya. Ini dia contohnya pelaksanaan servis atas ya. Kemudian pelaksanaannya, nah ini langkah-langkahnya. Pemain itu ya posisi kedua lututnya menekuk di situ, menekuk. Kemudian salah satu kakinya di depan, ya tetap kakinya menekuk, salah satu kakinya ada di depan. Kemudian peganglah dengan kedua tangan bola voli yang kita pegang tadi, pegang dengan kedua tangan. Kemudian tangan kiri tadi, ya tangan kiri kita lambungkan, tangan kiri kita lambungkan ke atas, ya tingginya 1 meter lah kita katakan, ya 1 meter tingginya. Jadi tidak boleh juga terlalu rendah, tidak boleh juga terlalu tinggi, ya yang bisa kita jangkau saja. Di atas kepala dalam posisi di depan bahu, ya. Kemudian selanjutnya dengan cepat kita tarik tangan kanan kita pada posisi di belakang bagian atas kepala. Nah, dengan posisi telapak tangan menghadap bagian depan. Nah, gitu ya. Jadi pada saat bola tadi sudah kita lambungkan, ya, tangan kanan ini tadi sudah siap dalam melakukan pukulan, ya kan, untuk menghadap ke bagian depan, gitu ya. Kemudian selanjutnya loncatkan tubuh ke belakang dan secepatnya pukullah bola dengan telapak tangan, ya. Jadi pada saat ini posisi tangan tadi wajib tegak, ya, wajib lurus sesama sekalipun semua badan jadi tangan kita ini wajib lurus saja, tidak boleh bengkok. Ya, walaupun badan kita tadi berpindah tempat. Lengannya tetap ya. Gitu ya. Kemudian selanjutnya saat akan memukul bola, maka tumpuan berat badan harus berada di depan. Nah, sama juga. Ya, setiap kita sudah memukul bola, tumpuannya sudah pindah ke depan. Gitu ya. Kemudian nah, di sini ada jump serve. Nah, kalau jump serve itu dia dengan lompatan. Ya, mungkin dengan bahasanya kita bisa pahami, dia jump serve. Ya, berarti dengan lompatan, berarti servis dengan lompatan. Ya, ini biasanya sulit ini. Sulit. Ini biasanya untuk yang udah profesional, ya, untuk atlet. Gitu ya. Nah, langkah-langkahnya itu di situ ada dikatakan sama ya. Kalau pelaksanaan hampir sama dengan yang tadi, salah satu pemain dengan berdiri tegap, ya, posisi kedua kaki merapat. Ya kan? Kemudian kedua tangan di depan tubuh memegang bola. Memegang bola ya, memegang bola voli. Nah, kemudian bola dilambungkan ke atas. Ya, bola dilambungkan ke atas. Selanjutnya, lakukan tolakan di saat bola tengah melambung ke atas. Dengan posisi salah satu kaki berada di depan supaya lompatan yang dihasilkan bisa optimal. Ya, bisa maksimal dan juga sempurna lompatannya. Gitu ya.
Kemudian saat bola tadi berada pada jangkauan lengan, ya, dan lompatan sudah berada pada ketinggian yang optimal, ya. Berarti lompatan kita ini sudah pada titiknya, sudah pada titik paling optimal, titik paling ujung, ya. Udah paling ujung titik lompatan kita itu, kemudian bola tadi kita pukul. Ya, bola tadi kita pukul gitu ya. Jadi jump serve ini gitu ya. Kita memukul, kita ayunkan dulu bola tadi ya, kemudian kita pukul. Nah, di situ dikatakan lagi pindahkan tumpuan berat badan Anda ke depan di saat akan memukul bola. Nah, gitu ya. Jadi teknisnya hampir sama juga dengan servis atas. Cuman yang membedakan kita lihat di sini adalah kalau tadi servis atas kita tidak ada melakukan lompatan ya. Gitu ya. Tidak ada melakukan lompatan. Jadi kalau di jump serve ini kita pakai lompatan. Nah, lompatan kita itu setinggi-tingginya. Kan tadi di situ dikatakan ketinggiannya optimal, maksimal, paling tinggi lompatannya. Kemudian pada saat kita di atas, pada saat kita sudah di titik ketinggian lompatan kita, disitulah kita pukul bola tadi. Makanya biasanya hasil pukulan jump serve ini, hasil pukulan servis lompat ini, ya lompatan yang ini, biasanya hasil bolanya itu menungkik di wilayah lawan, gitu ya. Makanya ini bola biasanya bola yang sulit diambil ini tuh bola jump serve. Inilah bola yang paling sulit untuk diambil. Karena dia nanti hasil bolanya itu menukik. Ya menukik ke bawah langsung. Itu makanya ini lebih sulit. Nah, itu dia. Oke. Saya mau sebelum saya saya mau buka sesi untuk tanya jawab. Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai servis ini dalam bola voli? Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, Gama. Oke. Saya mau tanya tentang servis atas, Pak. Apa saja kesalahan-kesalahan yang dapat terjadi dalam melakukan servis atas, Pak? Oke, ya bagus. Pertanyaan yang bagus ya. Makasih Gama. Jadi tadi kita lihat tekniknya ya. Nah, ini saya lihat dulu servis atas tadi ya. Nah, di situ kan biasanya yang kesalahan-kesalahannya itu satu, pukulan kita tidak maksimal. Pukulan kita tidak maksimal, mungkin seperti yang tadi. Kalau yang tepat itu langkah-langkahnya kan satu kakinya di depan, satu lagi di belakang, gitu ya tadi ya, supaya lebih kuat nanti dia pada saat memukul. Nah, biasanya kalau yang belum paham itu dia kakinya sejajar dibuatnya. Ya, sejajar kakinya dibuatnya. Jadi nggak di depan satu di belakang satu. Sama gitu, sejajar ya. Jadi pada saat dia memukul, jadi posisi tubuhnya ini tidak mendukung untuk melakukan pukulan yang betul-betul kuat. Kan kalau servis atas kan mesti kuat. Nah, jadi ditambah lagi dengan memang tenak pukulannya atau teknik lengannya ya. Tadi kan lengannya memang betul-betul ada diayunkan ke depan. Gitu ya. Jadi kalau sudah salah pelaksanaannya, ya kalau sudah salah pelaksanaannya, otomatis bola yang kita pukul tadi tidak akan lewat net. Nah, gitu ya. Jadi kalau mau mengatasi kesalahan-kesalahan tadi, nah kita ikuti langkah-langkah yang sudah tadi disebutkan. Kakinya wajib di depan satu di belakang, ya, supaya bisa nanti dapat untuk membantu. Karena kan itu membantu juga nanti pada saat memukul. Kemudian lengannya juga, nah di situ. Di situ sih biasanya kesalahan-kesalahannya Gema, di kaki dan di lengan tadi. Bagaimana? Oke, selanjutnya. Sudah jelas, Pak. Ada lagi? Silakan. Izin Pak, bertanya Pak. Ya, silakan. Alun Ginting. Iya Pak. Ya. Kenapa servis atas itu Pak? Profesional pun sering juga melakukan kesalahan tidak melewati net gitu Pak. Dan apa cara-cara untuk melatih supaya supaya lewat bolanya ke area musuh gitu Pak? Oke, mantap. Ya.
Nah, memang betul kata Sharon ini. Kalau kita lihat di TV ya, di TV kita lihat ada kompetisi Proliga ya. Nah, padahal dia udah profesional ya, udah memang betul-betul yang atlet kita katakan. Itu aja bisa nggak lewat. Nah, itu biasanya sama. Kita nggak bisa juga apa namanya? Yang namanya setiap manusia pasti punya kesalahan. Ya, pasti punya kesalahan. Jadi dia yang sudah latihan selalu sampai seminggu sampai udah bertahun-tahun dia latihan aja bisa melakukan kesalahan gitu ya. Jadi di situ yang saya amati kita lihat atlet tadi, supaya atlet itu lebih apa sih kalau saya melihat, kalau kita mengamati atlet itu tadi ya, atletnya tadi mungkin pada saat melakukan itu ya tekniknya ada yang salah. Ya, tekniknya ada yang salah. Mungkin dia pada saat melompat tangannya tadi ya atau bolanya tadi terlalu jauh ke depan dia lambungkan. Ya, itu pengamatan saya. Karena kan apa namanya? Dia melakukan tadi bola tadi terlalu jauh dia lambungkan ke depan. Jadi pada saat memukul tadi dia tidak maksimal. Atau pada saat dia melambungkan bola, ya, dia memukul bola tidak pada ketinggian yang tepat. Ketinggian bolanya tadi tidak tepat dia memukulnya. Bola tadi sudah terlalu jauh dia di bawah, dia pukul. Makanya bisa kena net. Jadi dia kan semestinya kan kita kan pada saat bola itu di atas kita pukul. Nah, mungkin dia telat, bola sudah di bawah, dia pukul. Makanya biasanya bisa nggak lewat, kena net. Gitu ya. Oke. Satu lagi yuk. Satu lagi. Silakan. Kalau misalnya apa namanya? Nanti selanjutnya kita buat. Ya, kalau misalnya kita buat dengan YouTube. Tapi tetap intinya lebih paham mungkin kalau kita langsung ke lapangan. Betul ya? Langsung lapangan ya kan? Nah, gitu. Oke, mungkin saya cukup ya. Nanti tugasnya untuk selanjutnya ya, pertemuan selanjutnya kita masuk ke ini ya, ke passing ya, teknik passing ya. Nanti minggu depan kita masuk passing ya. Jadi saya boleh jelas sedikit, passing itu juga sama, ada passing atas, passing bawah ya. Nanti setelah ini boleh dilihat-lihat dulu diktatnya ya, diktatnya boleh juga lihat, atau boleh juga dilihat bahan yang sudah saya upload ya. Saya sudah ada upload modul kita ya, dan bahan presentasinya di LMS ya, di e-learning kita ya. Nanti boleh dilihat di situ. Saya sudah masukkan semua materi kita mulai pertemuan 1 sampai dengan selesai, sampai nanti di 15 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 selanjutnya sudah saya upload di situ semua bahan-bahan kita untuk mata kuliah bola voli. Dan juga di situ ada tugas-tugasnya. Ya, nanti boleh nanti dilihat, dibuka di e-learning-nya, tugas-tugasnya dan juga dikerjakan. Gitu ya. Oke, sebelum saya tutup, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup? Siap, izin. Cukup. Oke, ya. Cukup, Pak. Baiklah. Sekian kalau gitu ya. Saya sampaikan kepada mahasiswa sekalian, terima kasih. Sampai ketemu di minggu depan ya dengan materi passing, teknik passing. Ya. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi, Pak.